program yang pertama, saya mengambil fisika dasar dengan materi hukum Ohm. Di sini ada include IOStream. Include IOStream itu yaitu merupakan statement input atau output dari suatu program. Lalu ada using namespace std, perintah dasar agar tidak berbentrokan dan tidak mengulang space std pada setiap pengeluaran atau program di cout. Lalu di sini ada cout. Cout di sini itu untuk menampilkan output ke layar. Untuk cout yang pertama itu ada pengenalan seperti selamat datang di tugas besar PKS, identitas diri, serta materi apa yang akan kita pilih. Di sini ada interjen pilihan. Dalam interjen pilihan ada menu pilihan. Menu pilihan yang pertama adalah V atau tegangan. Yang kedua adalah I atau arus listrik. Yang ketiga ada R atau hambatan. Dan yang keempat ada exit. Untuk while di sini merupakan termasuk ke dalam elemen pengulangan. Untuk percabangan saya menggunakan if dan else if. Untuk pilihan yang pertama itu ada untuk menghitung tegangan, yaitu masukkan kuat arus dan memasukkan kuat hambatan. Di sini rumus yang digunakan adalah V sama dengan I kali R. Lalu, pada pilihan kedua, yaitu menghitung kuat arus. Menghitung kuat arus akan memasukkan nilai tegangan dan hambatan dengan rumus I sama dengan V per R. Dan pilihan yang ketiga, yaitu menghitung hambatan dengan memasukkan nilai tegangan dan memasukkan kuat arus. Lalu, rumus yang digunakan adalah R sama dengan V per I. Dan pilihan yang keempat adalah menu exit. Pada pilihan ini akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Dan terakhir ada cout end, yaitu untuk mengakhiri sebuah program. Baik, kita akan mencoba sebuah program ini. Nah, yang pertama akan muncul selamat datang di tugas besar PKS, lalu identitas diri, dan selanjutnya kita masuk pada flowchart. Di flowchart ini diawali dengan start, lalu ada menu awalan yaitu selamat datang, identitas diri, serta materi apa yang akan kita bahas. Di sini ada menu pilihan 1, 2, 3, atau 4. Apa yang akan kita cari? Jika memilih pilihan 1, maka akan keluar seperti ini. Nanti tinggal memasukkan nilai kuat arus dan hambatan, maka akan menghasilkan nilai tegangan. Untuk pilihan yang kedua, akan memunculkan menu seperti ini, dan kita hanya memasukkan nilai tegangan dan hambatan, maka akan menghasilkan kuat arus. Pada menu yang ketiga, yaitu untuk menghitung hambatan. Kita hanya memasukkan tegangan, kuat arus, maka akan dihasilkan hambatannya. Dan jika kita memilih menu yang keempat atau exit, maka akan menampilkan kode yang Anda masukkan salah. Lalu selanjutnya ada cout end untuk mengakhiri semua program. Di sini dan end juga untuk mengakhiri semua program. Kita masuk pada program yang kedua. Program yang kedua ini saya mengambil materi tentang kimia dasar. Seperti tadi, diawali dengan include IOStream, yaitu statement input atau output dari suatu program. Lalu include std_lib.h, yaitu berbanding atau operasi konvensi. Selanjutnya ada using namespace std, yaitu perintah untuk mendeklarasikan perintah dasar agar tidak berbentrokan dan tidak mengulang space std pada setiap pengeluaran atau program cout. Ada intergen main, yaitu pendeklarasian fungsi utama yang akan atau baru dieksekusi pada program. Di sini juga ada cout. Cout itu untuk menampilkan output ke layar. Cout yang pertama ini seperti tadi, untuk awalan yaitu selamat datang, identitas, lalu materi apa yang akan kita bahas.
di sini ada interjen pilihan-pilihan. Pilihan menunya itu ada mencari nilai fraksi mol dan mencari molalitas. Untuk pilihan pertama yaitu mencari nilai fraksi mol. Kita memasukkan nilai NT dan nilai NP. Di sini ada berbagai percobaan. Lalu, yang kedua, mencari molalitas. Dalam mencari molalitas itu, kita juga mempunyai dua pilihan, yaitu menghitung jumlah molalitas atau menghitung jumlah partikel. Jika apa yang akan kita gunakan? Di sini kita akan ditampilkan dengan menu-menu pilihan apa yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari V atau tegangan. Kita tekan angka 1. Lalu kita akan memasukkan nilai kuat arus. Kita contohkan 3. Memasukkan nilai hambatan, kita contohkan 4. Lalu pilihan yang kedua. Lalu di sini sudah ada hasil tegangannya. Kita akan memilih menu yang ketiga. Lalu memasukkan nilai tegangannya itu 6. Kuat arusnya 2. Di sini akan menghasilkan nilai hambatannya, dan seterusnya. Di sini ada pilihan pertama, lalu ada for in NT saat L lebih besar dari I, L lebih besar sama dengan 3, L plus plus, yaitu elemen logaritma. Di sini jika memilih pilihan yang pertama, kita akan mencari nilai molalitas. Untuk percobaan pertama, kita memasukkan jumlah nilai dan memasukkan nilai massa pelarut. Di sini ada percobaan yang kedua, maka akan menghasilkan nilai molalitas. Untuk percabangannya, kita juga menggunakan if dan else if. Di sini nanti kita akan memilih percobaan keberapa yang akan kita cari nilainya setelah memasukkan semua data-datanya. Nah, yang terakhir ada cout. Pada cout di sini tekan Y dan enter untuk mengulangi, jika tidak tekan T untuk mengakhiri. Jadi jika kita menekan huruf Y, kita akan mengulangi dan mencari program yang pertama. Dan jika kita memencet T, maka kita akan mengakhiri programnya. Di sini juga ada menu Y atau T. Dan di sini kita diakhiri dengan turun 0 atau menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Oke, kita akan mencoba programnya. Setelah kita masuk pada di sini masuk pada hasil dari programnya, yaitu diawali dengan tadi pengawalan yang selamat datang, lalu ada identitas diri, dan ada materi apa yang kita ambil. Di sini ada pilihan materinya, yaitu ada mencari nilai fraksi mol dan mencari nilai molalitas. Di sini kita bisa memilih misalkan angka 2. Lalu di sini akan menampilkan menu menghitung jumlah molalitas dan menghitung jumlah partikel. Kita akan menghitung jumlah molalitas. Di sini pada percobaan pertama kita memasukkan nilainya. Misalkan nilainya 4. Lalu pelarutnya adalah 7. Yang kedua nilainya 5, pelarutnya 8. Percobaan yang ketiga, pelarutnya 7, massa pelarutnya 9. Hasil percobaan, di sini kita ditentukan ingin mendapatkan hasil percobaan yang keberapa. Misalkan kita ingin mendapatkan hasil percobaan yang kedua. Maka akan menampilkan 0, hasilnya yaitu 0,540541. Di sini ada menu ulangi, ya atau tidak. Jika kita ingin mengulangi, kita akan tekan huruf Y. Maka akan menjadi ke awal lagi. Ya, sekarang kita masuk pada flowchart-nya. Pada flowchart ini diawali oleh seperti tadi start, lalu di sini ada sistem awal, yaitu awalannya itu selamat datang, identitas diri, lalu materi apa yang kita ambil, dan di sini ada menu pilihan.
pilihan 1 atau pilihan 2. Di sini ada pilihan pertama. Di pilihan pertama itu mencari nilai fraksi mol. Untuk ini ada logaritmnya, lalu masuk pada rumusnya. Di sini ada yang kedua, pilihan kedua yaitu ingin menghitung jumlah molalitas atau menghitung jumlah partikel. Untuk pilihan pertama itu menghitung jumlah molalitas. Ini adalah logaritmnya. Jika menghitung jumlah molalitas, maka akan memasukkan jumlah nilai sama massa pelarutnya. Lalu di sini ada berbagai percobaan. Jika memilih menu yang kedua, yaitu menghitung jumlah partikel, kita akan memasukkan jumlah mol dan massa pelarutnya. Di sini juga akan menghasilkan apa yang akan kita cari. Di sini ada hasilnya. Lalu di sini ada cout ulang YT yang tadi adalah menu untuk mengulang atau mengakhiri. Jika kita memilih Y, maka kita akan mengulang ke awal pada program itu apa yang kita cari, dan jika kita memilih T, maka kita akan mengakhiri program ini, yaitu goto dan return. Return itu untuk mengakhiri semuanya, dan N itu sudah berakhir semuanya.